Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang radiasi elektromagnetik. Di sini saya tidak sendirian untuk mempresentasikan ini, ditemani oleh teman-teman saya, dan perkenalkan, nama saya Sabta Denis Setiawan. Saya Faisal Andrianto. Saya Rabi Jatir Wicaksono. Saya Dwi Nur Yulianti. Saya Elsa Pratama Putri. Saya Linda Octavia Ramadhani. Saya Husnul Khotimah. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang terkait dan bergerak melalui ruang hampa atau berbagai medium lainnya. Dan radiasi elektromagnetik adalah radiasi yang dipancarkan oleh gelombang elektromagnetik. Teori ini dikemukakan oleh fisikawan asal Inggris yaitu James Clerk Maxwell. Dasar teori Maxwell akan dijelaskan oleh Kakak Elsa. Silakan. Maxwell juga mengembangkan 4 dasar teori elektromagnetik. Yang pertama adalah magnet yang memiliki 2 kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Yang kedua adalah muatan listrik menghasilkan medan listrik yang dinyatakan dalam hukum Gauss. Yang ketiga adalah medan magnet dihasilkan oleh hukum arus perubahan medan listrik yang dinyatakan dalam hukum Ampere. Dan yang terakhir adalah medan listrik dihasilkan oleh perubahan medan magnet yang dinyatakan dalam hukum Faraday 1. Selanjutnya, pengertian dampak radiasi elektromagnetik akan dijelaskan oleh Kakak Linda. Silakan. Dampak radiasi elektromagnetik ada 2. Yang pertama pada HP. Paparan dari HP dapat menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak karena gelombang elektromagnetik mudah menembus ke otak. Dengan kerusaknya otak akan dapat meningkatkan ribuan risiko terjangkitnya berbagai jenis penyakit seperti tumor otak, Alzheimer, autis, dan masalah pada perilaku. Yang kedua, optical mouse. Sejak ditemukan pada tahun 2005 hingga sekarang oleh Microsoft, telah ditemukan ribuan kasus terjangkitnya kelainan pada jaringan tangan yang diakibatkan oleh radiasi optical mouse atau mouse optik. Selanjutnya, macam-macam spektrum akan dijelaskan oleh saya sendiri. 1. Sinar gamma untuk mengecek keretakan hasil pengelasan logam. 2. Sinar X untuk mendeteksi organ-organ tubuh bagian dalam dan mencetak gambar organ tubuh bagian dalam. 3. Ultraviolet untuk menentukan kandungan suatu bahan yang digunakan pada lampu neon. 4. Sinar tampak menjigubuniu. Contoh yang keempat adalah sinar tampak berguna untuk fotosintesis pada tumbuhan. 5. Inframerah digunakan untuk foto inframerah, remote control. 6. Gelombang mikro untuk komunikasi radar dan microwave. 7. Gelombang radio digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh. Spektrum gelombang elektromagnetik akan dijelaskan oleh Kakak Unul. Silakan. Spektrum elektromagnetik adalah rentang frekuensi gelombang elektromagnetik dalam semua radiasi elektromagnetik. Pengamatan spektrum elektromagnetik terjadi di dalam sinyal radio, sinyal televisi, sinyal radar, cahaya tak terlihat, sinar X, dan sinar gamma dengan kecepatan cahaya. Selanjutnya, contoh-contoh benda radiasi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari akan dijelaskan oleh Kakak Faisal. Silakan. Oke, terima kasih. Untuk contoh yang pertama adalah remote. Remote menggunakan konsep inframerah yang dimana transmitter pada remote akan mengirim perintah pada televisi dan mengirim sinyal LED sehingga televisi bisa berubah channel. Kemudian yang kedua adalah handphone. Handphone memiliki konsep berupa sinar tampak yang berwarna biru atau biasa kita sebut dengan blue screen. Apabila digunakan terlalu lama, HP akan merusak penglihatan kita sehingga tidak boleh dipergunakan terlalu lama. Yang ketiga adalah televisi. Televisi sama seperti konsep kerja pada remote karena saling berhubungan. Yang keempat adalah
mouse optik. Mouse optik juga menggunakan konsep inframerah yang dimana transmitternya sama seperti dengan kerja remote. Oke, untuk konsep yang kelima ada dua jenis modulasi untuk radio. Yang pertama adalah AM, jangkauannya luas tapi dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan kondisi keelektrikan di atmosfer sehingga suara yang dihasilkan terkadang kurang jernih. Yang kedua adalah frekuensi modulasi atau biasa kita kenal dengan FM. Untuk jangkauannya lebih sempit namun tidak dipengaruhi oleh cuaca sehingga suara yang dihasilkan terdengar lebih jelas. Sekarang masuk ke sesi tanya jawab yang akan dijawab oleh Bapak Robi. Baik, terima kasih. Di sini kita mendapat sebuah pertanyaan dari kelompok Angel Natasha, yaitu apa perbedaan spektrum yang ada di gelombang radio dan dengan sinar gamma? Baik, spektrum yang ada di gelombang radio itu memiliki frekuensi paling kecil dengan gelombang yang paling besar di antara semuanya. Sedangkan di sinar gamma dia memiliki frekuensi paling besar namun memiliki panjang gelombang yang paling kecil di antara semuanya. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan berlalu pergi mencari lebih baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.